Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cipta Sukmawardana, NPM 22411177 dari kelas manajemen 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah desain organisasi, yaitu tentang kepuasan kerja atau aspek psikologis. Oke, teman-teman, silakan simak materi yang akan saya jelaskan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, yang pertama ada kepuasan kerja atau aspek psikologis. Kepuasan kerja adalah aspek penting dalam kehidupan profesional karyawan. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi definisi, teori, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja serta perannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Slide selanjutnya yaitu ada definisi kepuasan kerja. Pengertiannya yaitu kepuasan kerja adalah perasaan positif yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaannya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gaji, peluang promosi, hubungan dengan rekan kerja, dan lingkungan kerja. Nah, komponennya apa saja? Yaitu kepuasan kerja terdiri dari komponen aktif atau perasaan, kognitif atau pemikiran, dan perilaku yaitu tindakan yang saling terkait. Selanjutnya ada teori-teori kepuasan kerja. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu kepuasan kerja dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti keamanan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, yang kedua, teori dua faktor Herzberg. Faktor motivasi atau prestasi, pengakuan, dan lain-lain. Dan faktor higiene atau gaji, kebijakan, dan lain-lain mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, yang ketiga yaitu teori harapan Fromm. Nah, kepuasan kerja dipengaruhi oleh harapan karyawan terhadap hasil yang diperoleh dari pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, yang pertama yaitu biasanya lingkungan kerja, kondisi fisik, dukungan rekan kerja, dan budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan kepuasan kerja pada karyawan. Nah, setelah itu ada karakteristik pekerjaan. Pekerjaan yang menantang, memiliki otonomi, dan memberikan umpan balik positif dapat meningkatkan kepuasan kerja. Nah, selanjutnya ada kompensasi dan manfaat. Nah, gaji yang adil, tunjangan, dan kesempatan promosi yang sesuai dapat meningkatkan kepuasan kerja. Setelah itu, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang suportif dan adil dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan. Nah, selanjutnya ada pentingnya kepuasan kerja bagi karyawan. Nah, ini salah satu yang penting sekali untuk karyawan, baik itu di perusahaan atau organisasi ya. Nah, pentingnya kepuasan kerja bagi karyawan itu ada motivasi dan produktivitas. Nah, yaitu karyawan yang puas cenderung lebih termotivasi, kreatif, dan produktif dalam bekerja. Setelah itu ada komitmen organisasi. Kepuasan kerja dapat meningkatkan komitmen dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Setelah itu ada dampak
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang pertama ada kepuasan kerja, yaitu karyawan yang puas cenderung memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu kinerja meningkat. Dengan motivasi yang tinggi, karyawan akan bekerja lebih efektif dan produktif. Nah, yang ketiga ada umpan balik positif. Kinerja yang baik akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan sehingga meningkatkan kepuasan kerja. Nah, gambar yang ada di samping ini bentuk dari presentasi ya, atau dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, dampaknya. Nah, sungguh sangat meningkat ya kan dari gambar ya. Oke, lanjut saja. Peranan desain organisasi dalam meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama, struktur organisasi. Nah, desain organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan wewenang yang tepat dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi yang mendukung dengan adanya komunikasi terbuka dan kolaborasi dapat meningkatkan kepuasan kerja. Sistem manajemen. Nah, yang ketiga ini ada sistem manajemen sumber daya manusia. Nah, sistem rekrutmen, pelatihan dan kompensasi yang adil dan kompetitif dapat meningkatkan kepuasan kerja pada karyawan. Selanjutnya ada langkah-langkah menciptakan kepuasan kerja. Nah, itu ada 6 langkah. Yang pertama, identifikasi faktor. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, implementasi program. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan. Yang kelima, peningkatan berkelanjutan. Dan yang keenam, yaitu untuk menciptakan kepuasan kerja yang berkelanjutan, organisasi harus melakukan identifikasi faktor, analisis kebutuhan, implementasi program, evaluasi dan perbaikan, serta penghargaan serta peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya ada studi kasus penerapan desain organisasi untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama, analisis kepuasan kerja terlebih dahulu, yaitu melakukan survei dan analisis mendalam terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan. Nah, yang kedua ada desain struktur organisasi. Nah, desain struktur organisasi ini yaitu merestrukturisasi pembagian tugas dan wewenang untuk meningkatkan kejelasan peran pada karyawan ya. Nah, yang ketiga yaitu implementasi budaya organisasi, mengembangkan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi dan komunikasi terbuka. Nah, yang keempat ada evaluasi dan perbaikan, melakukan evaluasi berkala dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik karyawan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, yang pertama itu kepuasan kerja. Kesimpulannya, kepuasan kerja adalah aspek penting dalam kehidupan profesional karyawan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu kinerja karyawan. Kepuasan kerja yang tinggi berdampak positif pada motivasi, produktivitas, dan kinerja karyawan. Nah, kesimpulan dan rekomendasi yang ketiga yaitu peran desain organisasi. Desain organisasi yang efektif dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan secara berkelanjutan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video materi kali ini.
saya ucapkan atau saya akhiri video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.